sahabat-sahabat, kembali lagi di Teknik Komit Channel. Kesempatan kali ini kita menambah materi, yaitu dengan mencari rata-rata, mencari upah tertinggi dan mencari upah terendah. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan ikuti channel ini supaya bermanfaat ilmunya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini kita punya data berupa tabel, yaitu daftar upah karyawan dari PT Bina Jaya Tbk cabang Pontianak untuk bulan Agustus tahun 2015. Sini ada data 10 karyawan dengan jam kerja ini selama 1 bulan, yaitu 210 jam, 200 jam dan seterusnya. Jam lemburnya variatif, ada yang 30 jam, ada yang 10 jam, 5 jam, 25 jam dan 50 jam. Kemudian di sini ada upah lembur, upah kerja, total upah, pajak dan total upah bersih. Oh ya, untuk upah kerja per jamnya adalah 20.000. Ini nanti gunanya untuk menentukan upah kerja di sini. Kemudian yang upah lemburnya per jamnya adalah 30.000, yaitu untuk menentukan upah lembur di sini. Kemudian pajak adalah 5% dari total upah, jadi 5% dari sini. Kalau kita analisis total upah itu bisa dicari dengan penjumlahan dari upah kerja ditambah upah lembur. Dengan pajak adalah 5% kali total upah, sedangkan total upah bersih yaitu total upah dikurangi pajak. Nah, di sini ada total upah. Ini total upah seluruh karyawan, yaitu 10 karyawan. Jadi totalnya berapa? Jadi yang disediakan perusahaan jumlahnya berapa gitu. Kemudian rata-rata upah seluruh karyawan, artinya rata-rata upah per karyawan ya. Per karyawan itu rata-rata berapa? Kemudian upah tertinggi dan karyawan berapa, dan upah terendah karyawan berapa. Oke, langsung kita kerjakan. Yang pertama mencari upah kerja atau upah motor. Bagaimana caranya? Yang jelas, kalau kita logika bahwa upah kerja ini kan jam kerjanya berapa jam kali upah per jamnya berapa, ya kan? Otomatis sama dengan jam kerjanya seberapa, C6 dikali upah per jamnya berapa, 20.000. Kita tulis 20, kita ketik 20.000, 20. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan C6 kali 20.000. Kita enter, maka upah kotornya ini. Kemudian upah lemburnya. Nah, kenapa saya kerjakan ke samping dulu? Seperti di tutorial kemarin, bahwa kita nanti cukup sekali melakukan copy rumus. Kalau upah lembur berapa, sama dengan jam lembur dikalikan kali, ingat tandanya bintang, kali berapa, 30.000, enter. Nah, ini. Kemudian total upah didapat dari upah kerja ditambah upah lembur, jadi sama dengan, jangan lupa semua rumus Excel diawali dengan tanda sama dengan total upah kerja sama dengan ini, diklik atau E6 ditambah F6, enter. Pajak berasal dari 5% kali total upah, tadi sama dengan 5% kita tulis 5% kali itu tandanya bintang, kali apa, kali total upah. Ini pajaknya 200. Kemudian total upah, artinya upah bersih, berarti total upah dikurangi pajak ya, karena pajak itu disetorkan.
bukan didapat, dibayarkan bukan didapat. Jadi sama dengan kurangi tanda strip, jangan lupa ini. Ketika sudah mendapat semuanya, kita cukup mencari rumus yang paling atas saja. Kita tidak perlu menulis rumus lagi di bawah-bawahnya, nggak perlu. Cukup yang paling atas, kita blok sampai yang paling belakang ya, blok sampai paling belakang, jangan sampai kelewatan. Kemudian arahkan kursor di pojok kanan bawah, klik, tarik ke bawah file handle. Nah, maka akan muncul ya semuanya angkanya. Ini harusnya dalam bentuk rupiah ya, berarti harus kita format dulu. Oh ya, file handle-nya tadi jangan lupa hanya sampai upahnya Louis, tidak boleh nabrak di bawahnya. Ya, di sini kita memberi tanda rupiah pada masing-masing nilai atau angka. Berarti klik kanan, format cell, dan pilih yang accounting saja. Nah, 4.200.000, 900, dan seterusnya. Ini tanda pagar berarti kurang 5. Nah, di sini ada upah dari masing-masing karyawan. Itu ya, hampir sama ya. Ada setiap karyawan upahnya berbeda-beda. Nah, di sini poinnya yang untuk materi kali ini yang bawah ini, mencari total seluruh upah karyawan. Berarti total mulai dari total upah bersihnya Agus, total upah bersihnya Jayadipa, Dedi, dan sampai Louis. Berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini dan seterusnya sampai 10. Tapi ini hanya 10 karyawan. Bagaimana kalau jumlahnya karyawan 100? Pasti akan lebih sulit. Maka dari itu kita menggunakan rumus total, yaitu sum ya. Seperti yang materi sebelumnya ada ya, sum sama dengan sum itu artinya mencari total. Nah, yang kita cari mulai dari sel berapa sampai sel berapa. Biasanya saya ngeklik dari yang awal, saya blok sampai yang terakhir. Nah, kalian bisa menulis manual. Ini blok, tutup kurung, enter, sudah ketemu. Tapi juga bisa dengan manual seperti ini. Sama dengan sum. Ini yang paling atas ini I berapa? Berarti I6. I6.2, ingat titik 2 sampai I15. Nah, tutup kurung, enter, sama nilainya. Ini tidak bisa di copy rumus. Kalau di copy rumus hasilnya akan total semuanya ya, dan tidak hasilnya kacau. Nah, di sini kita menggunakan rumus rata-rata ya. Rata-rata, kalau total tadi adalah sum, kalau rata-rata adalah average. Sebenarnya kalau kita pakai rumus matematika bisa ini kok kejumlahkan dulu sampai 10, nanti dibagi jumlah karyawannya dibagi 10, tapi kelamaan. Kita pakai langsung saja rata-rata mulai sampai ini I6.2 I15, tutup kurung, enter. Nah, rata-rata gaji per karyawannya adalah 4.427. Kemudian upah tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max. Tertinggi itu MAX, buka kurung, I6, bisa ditulis bisa diblok ya, I sampai dengan I15, tutup kurung, enter. Dan upah terendah sama dengan min I6.2 I15. Enter. Jadi kita sudah temukan bahwa seluruh upah karyawan
atau uang yang harus disediakan pabrik PT adalah 44.270.000. Kemudian rata-rata upah karyawan itu 4.427.000. Kemudian upah tertinggi karyawan adalah 5.082.500. Ini upahnya Jaya Dipa ya. Dan upah terendah karyawan adalah 3.657.500 rupiah. Ini upahnya Gayus. Kenapa paling rendah? Karena jam kerjanya hanya 185 jam. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial mencari nilai fungsi statistik dari sum, average, max, dan min, atau total, rata-rata, nilai tertinggi atau upah tertinggi dan upah terendah. Sampai ketemu di lain video. Bye bye, semoga lancar. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, share, dan beritahu kepada teman-teman Anda.